عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah Wahdatul Muslimah ya, Ummahatul Muslimah, mohon maaf. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita ya. Mungkin sifatnya masih tematik ya. Nah, memang bagusnya kita ngaji buku ya, baca kitab. Setelah kita melewati Ramadan, dilewati oleh Ramadan, dan Ramadan sekarang sudah meninggalkan kita sebulan lebih, sebulan ya. Belum sampai sebulan ya, ini masih bulan Syawal. Tanggal berapa Syawal Bu sekarang Bu? 7. Udah selesai Syawalnya kan? Ada yang belum? Udah, alhamdulillah. Kalau nggak puasa Syawal rugi Bu ya. Ya. Setelah kita bersyukur pada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini nambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang Allah muliakan, tidak bisa dipungkiri bahwa semangat ibadah itu bisa dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh tempat dan waktu. Maka ketika kita di sekitaran tanah haram, apalagi Masjidil Haram, maka terutama laki-laki paling lambat 1 jam sebelum azan, nah itu sudah berangkat ya. Apalagi hari Jumat, hari Jumat itu 2 jam sebelum azan sudah berangkat ya. Ada yang dari jam 9 ya, setelah salat subuh tidak pulang sampai syuruk. Ada yang asar sampai isya nggak pulang ya. Itu banyak sekali ya. Itu karena semangat dipengaruhi oleh tempat dan suasana orang beribadah ya. Mudah-mudahan yang mohon maaf yang belum dikasih kesempatan, Allah kasih kesempatan laksanakan haji atau umroh ya. Tidak bisa dipungkiri ya. Dijaga betul tuh ya. Walaupun kalau musafir kan ya, misalkan dia boleh menjamak ya, musafir, tapi mungkin jarang sekali orang jamak ketika di Masjid Haram ya. Nah, semangat pun demikian dengan waktu, yakni secara khusus bulan Ramadan. Maka di awal atau sebelum masuk Ramadan, orang-orang dulu ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa ya, luar biasa.
Bahkan Imam Syafi'i itu Ramadan bisa khatam 60 kali, Bu. Itu Imam Syafi'i. Dan ini kisah ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Tetapi kisah ini kemudian menjadi nyata di zaman kita. Ramadan 1445 Hijriah kemarin, ada seorang ustadz di Makassar melakukan hal yang sama. Dia khatam 60 kali selama Ramadan kemarin, ya. Dan beliau dapat hadiah umroh, ya. Dan tidurnya hanya 3 jam sehari. Dan itu sangat mungkin, sangat mungkin. Nah, kalau yang di sinilah rata-rata wajahnya nih 6 kali lah, katanya, ya, 6 kali. Nggak tahu 6 kali apanya ini, ya, 6 kali ngantuknya setiap baca Quran atau 6 kali khatam. Ya paling tidak 2 kali lah, 2 kali, ya. 2 kali juga itu sudah, ya, sudah luar biasa. Nah, ibu yang Allah muliakan, tapi orang beribadah itu tidak hanya semangatnya, tidak hanya semangat beramalnya, tidak hanya semangat bazlu juhdi, dia mengerahkan kemampuan dia untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran, untuk berpuasa, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semangat orang beriman itu ada 2. Ya, semangat orang beriman dalam beribadah ada 2. Yang pertama adalah semangat beramal, dan yang kedua semangat berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu yang Allah muliakan, kita sudah sangat paham syarat qubulit ta'ati, syarat diterimanya ibadah. Itu ada 2. Ibadah kita diterima oleh Allah syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhlas. Karena itu kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dan kita beribadah disuruh ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas, maka ibadah itu seperti debu yang berterbangan, ya. Seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah, ya. Dan itulah nikmatnya jadi orang Islam. Nikmatnya jadi orang Islam, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'adzab idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang kafir di hari akhir, mereka juga beribadah di dunia, Bu. Ada yang ibadahnya mungkin setahun sekali, ada yang mungkin ibadahnya seminggu sekali, sama-sama ibadah, ya. Tapi begitu sama-sama meninggal, mereka minta dihidupkan lagi, Bu. Ya, si kafir minta dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya.
Jadi orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, di hari akhir dia minta kepada Allah, hidupkan kami kembali ya Allah, kami ingin beribadah hanya kepada Engkau. Karena dulu dia beribadah bukan untuk Allah. Ya, bisa untuk dunia, baik karena ingin dipilih, ya, baik karena ada yang diinginkan dan seterusnya. Orang-orang seperti ini, ya, kebaikan-kebaikan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Adapun orang Islam yang ibadahnya hanya untuk Allah, ya, seberat biji zarrah dianggap jauh lebih besar dari gunung oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, kebaikan sekecil apapun, kalau dia dilakukan untuk Allah, itu nilainya besar. Maka ikhlas inilah yang mendorong kita. Ya, kalau nggak ikhlas, ibu ngapain di sini? Enak depan TV nonton, betul? Ya, apalagi udah 60-70, ada yang 70 sini bu, ada yang 70. Tapi kok kayaknya masih 20-an aja nih, ya. Lebih enak di rumah. Lebih enak di rumah, ada sofa, ada cucu sambil nonton TV, makan gorengan, ya. Gorengannya tangan kanan, cabenya tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh, ya. Tapi ikhlaslah yang mendorong kita datang ke sini. Ya. Ini kan mungkin ada yang jauh, Bu, ya. Ada yang jauh enggak? Ada yang jauh. Ada yang dari mana paling jauh? Bekasi. Ada yang dari Bekasi? Subhanallah. Kalau bukan karena Allah, ngapain ibu datang ke sini, Bu? Ya. Ya, dari Karawang ada? Ya. Ya. Dari Tangerang ada Tangerang. Ya. Dari Matraman ada Matraman. Ya. Oh ya, benar, ya. Jadi karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Nah, mudah-mudahan kita ini orang yang selalu ikhlas. Ya. Tidak ada penyakit dalam hati kita, penyakit untuk dunia. Ibu sudah pernah diajarkan doa agar hati selalu ikhlas pada Allah? Udah, Bu, jangan dianggap belum nih, udah loh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa lima la. Saya udah pernah ngajarin kan, Bu? Loh. Sudah, Bu. Sudah saya tulis di situ. Ini ketahuan nih kalau ada doa nggak dihafal. Ya. Ustadz, faktor umur. Ya. Waktu di pengajian si nulis. Ya, coba dilihat catatannya, ada nggak catatan? Ada tuh. Ya, ayo lo. Sudah, Bu. Sudah. Jadi doa agar hati ini selalu fokus kepada Allah. Ya, melangkahnya itu karena Allah, ngajinya karena Allah, ya, taat patuh kepada suami karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, cinta istri karena Allah, bukan karena dia masih muda, nanti kalau sudah tua diting. Nah itu, makanya ada istilah sakinah, mawaddah, itu karena Allah itu, Bu. Ya, kalau bukan karena Allah, masih mudanya aja tuh lengket. Ya. Kalau udah tua ditinggal, ya. Lagi istri sibuk dagang, udah nggak dandan, ya. Di rumah pakai baju perang, ya, baju daster sobek-sobek. Aduh, itu kalau bukan karena Allah, udah selesai itu. Ya, demikian juga dengan ibu. Jadi semua karena Allah, dan ini berat. Bukan berarti saya sudah seperti itu, bukan. Sama-sama kita berusaha. Coba dibaca doanya lagi, Bu. Coba. Allahumma. Coba, Bu, dibuka catatannya tuh, ada catatannya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tuh doanya, Bu. Ya. Yang sudah hafal boleh pulang duluan tuh. Ya. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa yang aku ketahui, yakni syirik besar.
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari syirik yang tidak aku ketahui. Apa itu? Ibadah bukan karena Allah, ngaji bukan karena Allah. Itu namanya riya, pingin dunia, ya. Itu doanya. Doanya ini dari Nabi. Nabi itu fokus kepada Allah terus, tapi tetap saja beliau berlindung pada Allah. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Makanya orang dulu Bu, orang dulu nih ya, ketika dia takziah nih, itu di tengah jalan berhenti. Ada yang nanya, kenapa Tuan berhenti? Saya berhenti kembali ingin memastikan untuk apa saya datang ke sana. Ya, saya mau takziah, nggak enak kalau nggak datang. Itu bukan karena Allah itu. Ya, kamu mau kondangan nggak? Iya, saya nggak enak kalau nggak kondangan. Dia kan waktu saya undang datang juga dia. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, lakukan semua karena Allah, bukan karena enak nggak enak. Ya, jangan berbuat sesuatu karena manusia. Makanya kalau sesuatu karena manusia datang ke undangan amplopnya tebal dinamain, giliran tipis tidak betul tidak? Betul tidak? Ada yang punya pengalaman? Aduh. Ya, kalau kita datang ke undangan, makanan yang disuguhin itu sedekah Bu, bukan bisnis. Ya, makanan yang disuguhin sedekah. Ya. Kalau kita datang bawa amplop, niat kita juga sedekah. Ya, bukan utang. Kalau orang-orang Arab, saya pernah diundang ya walimah di daerah Kuningan. Orang sibuk cari tempat tempat apa ini? Tempat uang, nggak ada, karena tuan rumah menganggap itu sedekah, ya. Keturunannya itu Balwel, ya, teman saya, sedekah. Ini kalau bukan karena Allah yang disuguhin, berharap yang orang ngasih banyak, ya. Misalkan dia nih hitungannya 50 juta, mudah-mudahan amplop berapa? Lebih besar dari itu. Karena niatnya bisnis. Kita yang datang nggak boleh niat karena Allah. Ya, niat karena Allah. Ngasih karena Allah. Tidak ngasih pun keterlaluan. Ya. Kenapa? Karena kita di situ disuguhin, maka baik. Tidak ngasih juga nggak berdosa. Ya. Nah, akhirnya karena dinamain, periksa yang besar-besar, periksa. Ditulis di buku. Saya tandain loh ya. Kamu ngasih 20.000, saya juga besok kamu undang 20.000 juga. Ya. Gak boleh. Apa yang kita suguhkan itu adalah sedekah, jamuan tamu. Apa yang kita kasih itu juga hadiah kita. Hadiah. Sehingga niat karena Allah. Kalau hadiah paling bagus mestinya, ya. Ini udah datang serombongan bawa 50.000, aduh, ya. Bawa istri, bawa anak 4, ya. Ngasih amplop berapa? 100.000, ya. Walaupun nggak dosa, nggak masalah. Kalau niat kita hadiah lebih besar, lebih bagus, ya. Itu kalau karena Allah. Tapi kalau karena balas-balasan, ya, saya kan juga punya anak perempuan nih, kayaknya ngasih banyak, ditulis namanya, berharap ya ketika dia ngasih paling tidak sama. Makanya Bu, siapa yang bisa jawab? Apa makanan paling buruk di dunia? Makanan pesta. Sahih. Terima kasih Bu. Makanan yang paling buruk di dunia kata Nabi, makanan di pesta pernikahan. Bi'sat ta'amul walimah.
Tuh, dengerin itu yang punya anak perempuan. Ya. Seburuk-buruk makanan kata Nabi adalah makanan di walimah pernikahan. Ini kata Nabi, Bu, bukan kata saya. Pertanyaannya, kenapa Nabi sebut seburuk-buruk makanan? Apa sebabnya kira-kira? Ahsanti ya ummah. Ahsanti ya ummah. Disebut oleh Nabi seburuk-buruk makanan itu ketika yang diundang hanya orang-orang kaya, yang diundang hanya orang-orang berduit, sementara dihindari ngundang orang miskin. Pertanyaannya, kenapa kira-kira yang diundang orang kaya? Ampaunya tebal, amplopnya besar. Orang kaya mohon maaf, selera makannya itu nggak terlalu ngerakus. Jaga apa ini? Apa jaim. Akhirnya ngambil sedikit, amplopnya besar. Ya. Atau yang kedua, dia nggak selera karena sudah biasa makan yang seperti itu. Udah biasa dia. Makanya ngambilnya juga secukupnya. Dihindarilah ngundang orang miskin. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Kenapa? Ngasih amplopnya sedikit, selera makannya betul tidak? Makanya dihindari itu orang miskin. Itulah makanan paling buruk kata siapa? Ini Rasul, bukan saya. Bi'sat ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan di resepsi di walimah pernikahan. Kalau yang diundang hanya orang-orang kaya. Bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Tapi jangan menjadi yang utama. Akhirnya orang miskinnya diasingkan. Ya. Makanya paling bagus kalau walimah pernikahan itu undang anak yatim 20. Sekalian santunan ya yatim. Undang anak yatim 10. Sekalian santunan kepada mereka. Ya, akad nikah sekalian itu kalau karena Allah. Tapi kalau karena dunia, tuh dihindari betul yang namanya orang miskin. Pengalaman tidak? Pengalaman nggak, Bu? Insya Allah tidak. Karena ibu-ibu saya semua ini orang-orang ikhlas semua. Di sini nggak tahu nanti kalau sudah walimah, ya. Itu yang pertama. Diterimanya ibadah kalau dikerjakan karena Allah. Yang kedua, diterimanya ibadah jika dasar ibadah itu adalah contoh. Namanya ittiba. Ittiba. Makanya ibadah itu, Bu, bukan soal bagus tidak bagusnya. Ibadah itu bukan soal panjang pendeknya. Tapi ibadah itu soal contoh. Mana yang paling bagus secara akal? Astaghfirullah dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apa itu? Apa disebut apa? Sayyid istighfar. Mana yang lebih bermakna? Kira-kira mana yang lebih bagus? Sayyid istighfar. Apa yang Nabi baca sesudah salam? Sayyid istighfar atau istighfar yang pendek? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, nggak terima saya, pendek. Mendingan saya baca Sayyidul, bagus, panjang. Betul nggak cara pikir begitu? Tidak betul. Karena ibadah itu bukan panjang pendek, bagus jeleknya. Ibadah itu soal contohnya. Nabi baca setiap selesai salat istighfar dulu. Bukan Sayyid istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pendek Ustaz, udah panjang tambahin Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Boleh tidak? Gak boleh. Cukup istighfar aja udah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok kaku banget Ustaz? Bukan kaku. Ini soal contoh, bukan soal perasaan. Kalau pakai perasaan ya udah langsung Sayyid istighfar.
Tapi ibadah bukan soal itu. Ibadah itu soal contoh. Ya, paling bagus orang makan cukup ambil air, bismillah. Ya, kalau mau dipanjangin boleh, tapi itu kurang tepat. Maka cukup bismillah. Ya, buka puasa apa doanya? Apa? Dhahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru. Kok nggak ada nilai doanya? Ya minum dulu bismillah baru dhahabadh-dhama'u. Mana doanya ini? Akhirnya nggak mau saya. Akhirnya Allahumma apa gimana? Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Itu lebih bagus menurut akal. Menurut akal artinya lebih bagus. Tapi ibadah bukan soal bagus tidak bagusnya. Ibadah soal contohnya. Ya. Kalau soal bagus nggak cukup bu, subuh 2 rakaat. Ngapain 2 rakaat? 4 rakaat. Nah, tapi bukan soal bagusnya, soal contohnya. Maka syarat diterima ibadah yang kedua, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah contoh, disebut dengan mutaba'ah atau ittiba. Ittiba, apa artinya ittiba? Mengikuti contoh. Ini Allah sebutkan Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ya. Surah Kahfi Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di hari akhir, puncak kenikmatan surga melihat Allah. Itu puncak kenikmatan surga, bertemu Allah. Syaratnya 2. Apa syaratnya? Amal salih, jangan syirik. Apa amal salih, Bu? Amal salih itu amal yang dikerjakan mengikuti contoh. Itulah amal salih. Ya. Adapun wala yusyrik artinya beribadah untuk Allah. Itulah ikhlas dan mengikuti contoh. Allah juga katakan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1. Ya, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah untuk diketahui siapa yang lebih baik amalnya. Bukan yang lebih banyak, bukan yang lebih rajin, tapi yang paling baik. Kapan amal dikatakan baik, Bu? 2. Kalau ikhlas dan mengikuti contoh. Ya, bukan soal banyaknya, bukan soal panjangnya, tapi soal contoh dan seberapa ikhlas kita mengerjakannya. Ya, itulah ibadah. Makanya subhanallah, mudah-mudahan kita di Majelis Ta'lim Ummahatul Muslimah ini dibimbing selalu, ya, bukan sekedar datang ngaji kuping, tapi bagaimana kita ngaji agama sesuai sunnah. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nggak ada bapaknya ya, saya Bu, saya bapaknya. Ya, Ibu yang Allah muliakan, ini harus tertanam selalu. Ya, makanya ibadah itu sebenarnya gampang sekali. Copy paste, Bu. Copy kerjakan. Ya, nggak usah dimodif-modif, nggak usah ya, mobil itu kan indah dia kalau dihias, motor. Ibadah itu nggak perlu. Ya, pelajari, amalkan. Ya, pelajari, amalkan. Nah, kalau 2 perkara ini sudah kita kerjakan, kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, dan dapat pahala.
pahala akhirnya surga. Nah, tetapi Bu, ya, apakah kita boleh memastikan bahwa ibadah kita diterima tidak diterima? Tidak boleh. Ibadah dia nggak diterima, ibadah saya diterima, ibadah saya ditolak, ibadah dia nggak boleh. Ya, tetapi ada alamat, ada tanda, ya, ada, ya, apa namanya, indikasi. Apa indikasi? Ya, tanda diterimanya ibadah orang. Kita sudah sholat tarawih selama Ramadan, bagi laki-laki ke masjid. Kita sudah puasa Ramadan sebulan, sudah khatam ibu rata-rata tadi 6 kali, ya, sudah banyak berinfak dan seterusnya. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah? Itu ada tandanya. Ada tandanya, Bu. Ya. Sama. Orang yang pulang haji, balik ke tanah air, hajinya mabrur apa enggak, itu ada tandanya. Nilainya bukan di sana. Ya, bukan di Mekah. Rajin sholat di Mekah itu biasa. Rajin sholat di bulan Ramadan, rajin baca Quran bulan Ramadan, rajin sholat tarawih bulan Ramadan, itu biasa, itu biasa. Maka tidak bisa orang dinilai salih di dalam bulan Ramadan. Tidak bisa orang dinilai baik, dinilai salih di tanah haram. Karena itu tanah haram. Orang nggak boleh berdosa. Orang itu dinilai ketika dia pulang dari tanah haram. Orang itu bisa dinilai ketika dia berada di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai ketemu lagi Ramadan. Karena itu Ibu yang Allah muliakan, para orang tuaku yang Allah cintai, ada tandanya, Bu. Tanda-tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama, ya, tanda yang pertama, adamur ruju'i ila dzambi ba'da ta'ati. Adam, apa artinya Adam? Adam itu tidak. Kalau apa namanya, Nabi Adam. Kalau ain, tidak. Rujuk, apa yang rujuk? Kembali. Ila, ke, az-zambi, dosa. Ba'da ta'ati, sesudah kita taat. Nah, itu tanda pertama. Tanda ibadah kita diterima oleh Allah kalau kita tidak doyan dosa. Ya. Selama 11 bulan biasa gibah, memfitnah. Ya. Begitu dia diberi kesempatan ibadah bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, sudah dia nggak senang menggibah lagi. Dia tidak senang memfitnah lagi. Ya. Tapi kalau dia masih senang menggibah, memfitnah, itu bisa-bisa ibadah Ramadannya nggak diterima oleh Allah. Ya. Nah, kita ukur diri kita nih. Kita sejak tanggal 1 Syawal sampai hari ini berapa tadi? Tanggal berapa? 27 ini, ya, masih senang dosa apa tidak? Kalau orang berdosa itu biasa, Bu. Tapi kalau dikit-dikit berdosa itu nggak boleh. Ya, manusiawi itu kalau dia berdosa. Tapi kalau doyan dosa itu bukan manusiawi, itu syaitan. Ya. Senang gibah, senang fitnah, senang cari-cari kesalahan orang. Ya. Ya, kerjaannya kepo, apa kepo? Ngepoin orang, apa ngepoin orang? Ya. Mau tahu aja urusan orang kerjaannya. Ya. Ibu, kenapa orang menggibah? Kenapa orang menggibah? Karena kepo. Karena dia tahu urusan. Coba kalau nggak tahu urusan orang, nggak ada bahan cerita. Ya, nggak ada bahan cerita. Makanya bagus kalau kita itu jangan banyak punya kenalan. Ya, bagus. Ya. Kalau orang baik, lebih bagus lagi. Nah, di sini semua kan orang-orang baik. Kalau udah keluar, aduh banyak nggak tahu banyak apa. Ya, makanya kurangi berhubungan dengan orang. Itu cara agar tidak menggibah.
Makanya orang dulu nih Bu ya, saya sering sampaikan di mana-mana. Orang dulu Bu, ketika umurnya 50 tahun banyak di rumah. Ini orang dulu 50 udah nggak banyak keluar rumah Bu. Banyak fokus di rumah. Orang dulu ya. Ibu ini kan ada yang 60 lah, ada yang 70. Ya, datang-datang ke pengajian, ngomong cucu, betul Bu? Ya, masih seneng ke Ragunan nggak Bu? Ya, masih seneng ke Ancol? Ya, udah nggak zaman Bu, udah nggak zaman. Ya, itu tanda pertama. Sesudah kita rajin beribadah selama Ramadan, sesudah kita rajin beribadah di tanah haram, tanda kalau ibadah haji kita diterima oleh Allah, tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala ketika kita tidak mudah terjerumus pada perbuatan dosa. Yang tidak mudah. Kalau terjerumus itu biasa. Ya, yang nggak boleh itu mudah. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Ya, itu nggak boleh. Ibu yang Allah muliakan, maka coba kita renungkan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan kemarin apa kebiasaan buruk saya? Ya, apa kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk itu bisa haram, bisa makruh, bisa lalai. Waktu sebelum Ramadan saya sholat hampir hilang waktu baru sholat. Tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah kalau kita sudah sholat tepat waktu. Ya, saya sebelum Ramadan kemarin masih ya ngelepas jilbab keluar rumah. Ya, tanda ibadah Ramadan ibu terima oleh Allah setiap keluar rumah udah pakai jilbab. Ya, sudah pakai jilbab. Kalau masih keluar rumah rambut kemana-mana, ya bukan sekedar dosa Bu, tapi bisa-bisa memang ibadah Ramadan kemarin memang tidak diterima oleh Allah. Ya, ngeliatin rambut dosa nggak Bu? Ngeliatin rambut perempuan dosa nggak? Dosa. Perempuan itu aurat semua kecuali apa? Tangan dan wajah. Pakai cadar lebih bagus. Tidak wajib tapi lebih utama. Ya. Yang berikutnya, tanda ibadah kita diterima yang terdekat ibadah Ramadan kita adalah ada al-wajlu min adami qubulil amal. Al-wajlu artinya galau, gundah, gelisah. Gelisah dari apa? Gelisah kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Saya sih yakin ibadah saya diterima, gak boleh. Ya, gak boleh Bu. Saya pastikan ini Ramadan tahun ini ibadah saya diterima semua. Ya, itu sombong. Ya, menilai diri sendiri. Ya, menilai diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menilai orang lain. Ya, jadi wajib. Artinya kita ada perasaan takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 60. Coba dibuka surah Al-Mu'minun ayat 59 ayat 60. Ayat 59 ayat 60. Silakan kalau ketemu dibaca, minta tolong Bu. 59. Iya, 59 dulu. Yang walazi ya. Iya. Ini Ustaz tadi yang baca. Fadhali. Iya.
Coba baca terjemahnya, Bu. Dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Iya. Itulah orang beriman. Ya. Coba ayat 60-nya diterjemahin. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Terhadap apa yang sudah mereka berikan, mereka kemudian takut. Itu orang beriman, Bu. Ya. Apa yang membuat mereka takut? Ditanya Nabi oleh Aisyah, ibunda kita. Orang beriman itu takut karena mencuri ya Rasul? Enggak, kata Nabi. Karena orang beriman enggak mungkin mencuri, Bu. Mereka takut karena mereka berzina? Enggak juga. Yang namanya orang beriman enggak mungkin berzina. Tidak mungkin minum khamar orang beriman. Lalu kenapa mereka takut? Mereka takut karena mereka puasa, mereka sholat, mereka haji, mereka sedekah. Takut ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Makanya orang beriman sesudah ibadah nggak pernah sombong, nggak pernah ujub. Apa ujub? Bangga diri. Pokoknya Ramadan kemarin kayaknya itu yang paling baik deh. Kenapa? Ya, tarawih saya tiap malam. Ya, saya nggak gibahin orang. Pokoknya saya rasa itu Ramadan paling bagus dah menurut saya. Pasti diterima. Nggak boleh. Ya. Orang beriman sesudah beribadah justru takut, khawatir. Khawatir dari apa? Tidak diterima. Ini tafsir Ibnu Katsir, nanti dilihat. Ya. Maka dengan begitu, kalau mereka takut ibadahnya tidak diterima, yang ada adalah semangat beribadah. Kalau kemarin tidak terima, saya harus ibadah lagi. Gimana caranya biar diterima oleh Allah? Ya, makanya kalau ada rezeki, kemarin saya umroh, takut tidak terima. Mudah-mudahan tahun berikut saya direzeki umroh lagi. Mudah-mudahan umroh kali ini diterima oleh Allah. Pulang umroh, takut lagi. Tahun berikutnya umroh lagi. Ya, maka bagus kalau ibu umroh sebulan sekali, bagus. Ya, setahun sekali, bagus. Kalau ada jangan ngutang, nggak boleh. Ya, sama seperti sholat. Karena umroh dengan umroh itu menghapus dosa. Sholat dengan sholat menghapus dosa. Ya. Nah, ibu yang Allah muliakan, diceritakan ada namanya tabi'in Abu Mulaikah. Abu Mulaikah, bukan Abu Janda. Ya. Abu Mulaikah ini tabi'in. Dia ketemu 30 sahabat. Tabi'in itu apa, Bu? Tabi'in itu orang yang hidup sesudah zaman para sahabat. Atau dia sezaman dengan Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi. Beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Kalau sahabat apa sahabat? Orang yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, dia bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Ya. Nah, Abu Mulaikah ini tabi'in. Dia kenalan, ketemu dengan 30 sahabat Nabi. Yang istimewa bukan sekedar ketemunya. Yang istimewa itu 30 sahabat Nabi ini hari-harinya mereka menangis. Hari-harinya mereka menangis. Kenapa mereka menangis, Bu? Mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Padahal tabi'in, sahabat yang sudah pasti masuk surga, tapi mereka takut. Ya, mereka takut. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan sholat saya tidak diterima oleh Allah. Makanya kata sahabat, andai ada satu kepastian, satu rakaat saja sholatku sudah pasti diterima oleh Allah,
maka yang 1 rakaat itu lebih aku cintai dari yang ribuan rakaat. Kenapa, Bu? Yang 1 rakaat sudah pasti terima. Kalau yang ribuan belum tentu. Iya. Ya. Makanya inilah perasaan orang beriman. Selalu khawatir ibadahnya tidak diterima. Tapi tidak boleh berburu sangka kepada Allah, nggak boleh. Berharap iya, berbaik sangka iya, tapi jangan kemudian sok kepedean. Ya. Sok pede, pastilah Allah Maha Penerima. Ya, kalau udah ikhlas, kalau udah ngerti sunnah pasti. Ya. Berbaik sangka iya, tapi jangan sombong. Nah, yang ketiga, tanda jika ibadah kita diterima oleh Allah, ada semangat baru sesudah beribadah. At-taufiq ila a'malis salihah ba'daha. Sesudah kita ibadah, bukannya kendor semangatnya, lebih semangat lagi. Ya, maka orang pulang umroh, pulang haji, ya, di tanah air menjaga 5 waktunya seperti dia menjaga 5 waktu di Masjidil Haram. Ramadan kita salat tarawih tiap malam, laki-laki ke masjid. Masuk 1 Syawal, salat tahajud. Tadi malam 27 sudah berapa kali kita salat tahajud? Ya, itu kadang-kadang ya susah udah salat tahajudnya itu 1 Syawal. Karena udah merasa banyak bulan Ramadan. Akhirnya 1 Syawal salat tahajud bablas. Ya, tanda salat tarawih kita diterima oleh Allah kalau kita rajin salat tahajud. Ya. Tanda kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, kita puasa Syawal. Itu tandanya. Ya. Jadi bukan sekedar kita dapat pahala. Berapa pahala puasa Syawal? Oh, 2 bulan. Yang setahun itu kalau dengan Ramadannya. Ramadan itu 10 bulan, Syawalnya 2 bulan. Ya, maka kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari puasa Syawal, nilai puasanya itu sama seperti puasa 1 tahun. Tapi bukan sekedar itu Nabi suruh kita, Bu, untuk menjaga semangat. Ya, menjaga semangat. Ibadah Ramadan saya, puasa Ramadan saya diterima oleh Allah, saya harus ikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya itu yang saya bilang tadi, sangat rugi sekali kalau kita tidak puasa Syawal. Di samping pahalanya besar, ada harapan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Walaupun tidak langsung, putus-putus. Karena yang paling bagus itu 2 Syawal jangan puasa dulu. 1 Syawal kan haram kita puasa. 2 Syawal lebih bagus jangan puasa. Karena itu hari makan-makan. Ya. Yang lebih bagus itu 2, 3, 4 makan-makan dulu. Ya. Nah, barulah kemudian mulai mungkin 5 Syawal. Tanggal 5 Syawal puasa, nanti 7 baru puasa lagi. Ya. Tidak mesti langsung 6 hari. Ya. Tapi kalau khawatir dia perempuan tidak keburu dengan jadwal bulanannya, maka lebih bagus disambung 6 hari. Ya, ibu lah yang ngatur waktunya. Tapi untuk 2, 3 Syawal itu lebih bagus makan-makan dulu. Ya, makan-makan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Sebelum masuk pada yang berikutnya. Jadi di antara tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah atau ibadah haji, ibadah umroh, manakala ada semangat baru sesudah beribadah. Ya, semangat baru. Baca Quran. Kita khatam. Coba tanggal 27 Syawal sekarang nih. Udah ngatamin belum lagi nih? Ya. Kalau Ramadan kemarin 1 hari 1 juz, ya. Sekarang Syawal berapa nih? Ya. Kalaulah kurang tidak terlalu jauh lah. Paling tidak sehari setengah juz, ya.
Pokoknya jangan ada hari tanpa baca Al-Quran. Itu termasuk orang yang lalai. Coba 24 jam nggak baca Quran, ngapain coba? Ya, kan sehari 24 jam. Kalau nggak baca Quran ngapain coba? Ngapain? Ya, apa Bu? Bu jujur banget nih. Makanya kata guru saya, ini syaitanun gepengiyun katanya. Syaitan gepeng. Ya, syaitan gepeng. Syaitan itu kan ngabisin waktu. Nah, inilah yang ngabisin waktu kita. Ya. Yang dia cari apa? Harga tas, padahal belum tentu beli. Ya, hanya sekedar tahu harga aja. Benar Bu ya? Ibu pengalaman ya? Oh enggak ya. Nah, yang terakhir yang berikutnya, tanda ibadah kita diterima oleh Allah kalau kita rajin berdoa. Makanya Rasulullah setiap selesai sholat subuh, apa doanya Bu? Sebelum beraktivitas, sebelum ke pasar, sebelum ke kantor, sebelum cuci piring, sebelum ngurus anak, sebelum masak, ada doa yang Nabi ajarkan. Saya yakin Ibu hafal semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kapan dibaca nih doa? Setiap selesai sholat subuh. Ya, baca doa ini. Ini tanda. Ya, tandanya. Kaitannya dengan Ramadan, kita doa kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan kita doa kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah Ramadanku. Setiap hari selama 6 bulan fokus doa, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Kok mesti 6 bulan Ustaz? Ya itu kebiasaan orang soleh dulu. Ya, menunjukkan bahwa mereka itu takut ibadah mereka tidak diterima. Apa memang ada ibadah orang gak diterima? Ada. Makanya Nabi katakan, berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat apa? Haus dan lapar. Ini menunjukkan apa Bu? Mungkin puasanya sah tapi nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat pahala. Pernah dengar nggak hadis Nabi Bu? Ada orang sholat 60 tahun tapi satu pun sholatnya nggak diterima. Ini omongan Nabi Bu, bukan omongan saya. Pernah dengar hadis ini Bu? Ada orang sholat 60 tahun tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Ada sholat yang tidak diterima. Kok begitu? Ya itu urusan Allah, mau apa? Ya, kehendak Allah tidak bisa kita pengaruhi, terserah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Rukuknya bagus, sujudnya tidak bagus. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Maka orang beriman bukan sekedar yang penting ibadah, yang penting sholat, tapi bagaimana dia bersungguh-sungguh memperbaiki cara beribadahnya. Ya, nah Ibu yang Allah muliakan, ya terus berdoa kepada Allah. Ya, terus berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Tuh baca doanya. Ya, kalau ini secara umum amal solih semuanya. Ya, makanya ada doa setiap selesai sholat tarawih. Ini bukan dari Nabi, tapi kebiasaan. Tapi kadang-kadang dibaca keras sih kalau di sholat tarawih. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana. Ya Allah, terimalah ibadah siam kami, terima ibadah Ramadan kami. Sungguh pun demikian, kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, sesedikit apapun yang sudah kami kerjakan, taqabbal minna, mudah-mudahan Engkau menerima ya Allah. Ya, yang sedikit apalagi yang besar, mudah-mudahan bakti kita kepada orang tua mudah-mudahan juga diterima oleh Allah. Yang terdekat, mudah-mudahan pengajian kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup kita sambung dengan tanya jawab mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Monggo.
Sunnah. Contoh, barakallah. Iya, contoh itu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan contoh dari guru.